stay at home-nya, kami dari Boost punya satu breakthrough yang luar biasa. Maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Maklum, there's always a first time for everything, teman-teman. Ini adalah breakthrough yang pertama. It's gonna be an exciting morning for you guys untuk menemani sesi stay at home. Ini adalah satu business virtual talk yang digagas oleh Malcolm daripada Boost. Jadi siapa yang excited di sini? Saya excited tentunya untuk menemani teman-teman semua. Saya juga. Saya Christian, Saya teman-teman. Alicia. Bersama Ibu Leticia, MDIT Bintang 22, mentor daripada Boost, co-founder daripada Boost juga. Teman-teman, kita tahu di situasi luar biasa seperti sekarang, banyak dari kita yang sudah mulai bosan, bener kan? Tapi untuk yang terbaik bagi kita semua, lebih baik kita stay at home. Tapi bagaimana caranya kita bisa stay at home, tapi juga produktif at the same time. Nah, hari ini kami ada 1 jam ke depan akan berbagi dengan teman-teman semua. Tentunya juga kita banyak mau dengar insights dari Ibu Licia untuk di bisnis asuransi dengan situasi luar biasa yang terjadi ini. Nah, Ibu Licia boleh nggak pertama kali sharing ke teman-teman semua? Udah ada sekitar 400 viewers ya katanya ya, luar biasa antusiasmenya. Dampak apa sih Bu Licia yang terjadi gitu loh terhadap bisnis asuransi di situasi luar biasa seperti sekarang ini? Yang sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita lihat, saya pemain udah agak lama ya di industri asuransi sendiri. Kalau dilihat dampak dari berbagai peristiwa sebelum-sebelumnya, bukan hanya yang sekarang-sekarang ini yang lagi seru banget ya mengenai virus dan di mana juga banyak sekali yang panik-panik. Tetapi sebelum-sebelumnya juga tahun-tahun sebelum-sebelumnya yang lampaunya itu banyak juga kejadian yang membuat juga orang panik, di mana ekonomi melemah, betul nggak? Masih ingat nggak ya saat itu? Dan setelah saya puluhan tahun di industri asuransi ini, kalau dilihat dari bisnis insurance, herannya itu kalau dilihat terdampak terhadap situasi ekonomi politik itu tidak begitu ada dampaknya ya. Sorry kalau misalnya no offense atau apa, tapi ini yang betul-betul secara pribadi saya rasakan ya. Karena misalnya saya ambil contoh, pada saat orang itu resah ya, dengan banyak sekali orang stres, nomor satu apa yang keingetan? Stres menimbulkan penyakit, otomatis kita pun dikontak ya. Banyak sekali terjadi tiba-tiba orang pada kena stroke, betul nggak ya? Sama halnya dengan kita lihat situasi yang sekarang ini, apa yang terjadi maupun keresahan yang terjadi sekarang ini, itu juga berhubungan dengan yang namanya kesehatan, ya nggak ya? Dan pada saat ini lebih semakin banyak nggak orang yang sadar akan asuransi? Semakin banyak, semakin udah nggak mikir lagi, bahkan mereka mikirnya hanya, aduh kalau bisa buruan deh diterima, aduh perawatan rumah sakit kalau bisa saya punya nih sekarang. Tiba-tiba ke arah situ mereka baru sadar bahwa yang namanya tiba-tiba tercetus akan ingat untuk memiliki proteksi itu menjadi sangat-sangat luar biasa. Ini yang saya alamin ya. Dan kalau kita lihat memang betul, karena selama ini orang kan terlena nih ya, mereka itu fokus bagaimana nih berpikir mengenai investasi dan lain sebagainya. Tetapi itu akan menjadi sia-sia karena biar bagaimanapun proteksi itu merupakan satu dasar dan banyak orang yang tidak pernah siap untuk menyiapkan yang namanya emergency fund, dana darurat. Dan pada saat kondisi darurat yang dibutuhkan itu semua adalah uang cash. Betul. Dan makanya kenapa untuk bisnis insurance sendiri itu jarang terkena imbasnya, terkena dampaknya dalam situasi seperti ini. Karena ini menimbulkan orang-orang akan teringat, ya benar ya, ternyata kita itu lack of cash. Ternyata yang namanya emergency itu we need cash, kita perlu duit cash. Dan betul juga ya, selama ini yang kita kejar, kita cari akan sia-sia kalau misalnya kita tidak memiliki kesehatan. Tiba-tiba boom, suddenly orang ingat sekali gitu loh.
akan kesehatan, orang tiba-tiba ingat pentingnya proteksi, dan otomatis orang ingat akan apa? Saya harus punya asuransi, atau saya harus tambah asuransi. Dan banyak yang mereka berasa bersyukur punya asuransi, karena situasi ini bukan soal virus saja ya, kita juga dilanda oleh demam berdarah. Ya, banyak sekali yang harus masuk rumah sakit karena demam berdarah dan tercover. Nah, disinilah memang betul biasanya asuransi itu akan terlihat cantik. Beauty-nya itu akan muncul pada saat situasi seperti ini justru. Iya, betul. Itu sih. Yang menarik ya Bu Lisha, kita di situasi COVID-19 ini kita mengenal istilah baru ya, perilaku konsumen. Ada yang namanya panic buying. Bener ya teman-teman, itu betul. ramai di mana-mana. Kalau teman-teman pergi ke supermarket, itu yang namanya hand sanitizer, atau ke farmasi ya, masker dan lain sebagainya, itu udah jadi barang yang sangat langka gitu ya. Nah, panic buying ini disebabkan karena satu situasi, satu kekhawatiran, betul kan? Betul. Jadi orang better be prepared. Betul. Dibandingkan segala sesuatunya itu jadi lebih parah gitu loh ya. Kalau situasi itu lebih parah, otomatis jadi lebih langka gitu loh. Makanya orang ngambil langkah persiapan. Dan ternyata teman-teman yang menarik adalah selain hand sanitizer, masker, even tissue roll dan lain sebagainya, fenomena panic buying ini juga terhadap asuransi ya. Ya, justru konsumen jadi lebih sensitif gitu ya, lebih sadar akan pentingnya mengambil langkah persiapan. Dan salah satu yang menjadi komoditas panic buying itu adalah asuransi, teman-teman. Benar nggak? Ada peristiwa kemarin lucu sekali. Jadi gini ya, kan bukan berarti setiap orang yang mau asuransi ini pasti diterima. Belum tentu. Kadang-kadang orang suka salah paham, ya. Mereka berpikir bahwa asuransi itu gampang. Pada saat saya memang kepengen mau, ya udah saya tinggal beli. Tidak, asuransi itu harus ada persyaratan. Bukan hanya sekedar saya punya uang loh saya bisa beli, tetapi juga harus kondisinya, satu, kesehatan kita menunjang, kedua, dari perusahaan asuransi memang mau terima resiko itu. Jadi ada beberapa persyaratan untuk itu. Karena orang tersebut itu kesehatannya itu ada sejarahnya sebelumnya, sehingga pada saat diajukan kan belum tentu langsung bisa kita terima, karena kita harus minta lagi pemeriksaan lebih lanjut. Wah, ini benar-benar panik karena dia udah ingin sekali kalau bisa sekarang juga diprotek, sekarang juga saya sudah mau punya asuransi itu. Terus tapi gimana dong, saya mau periksa tapi boleh nggak saya sekarang diterima dulu ya, periksanya nanti belakangan. Itulah yang namanya panik. Ya kita bilang sorry, tidak bisa, mana ada yang istilahnya pinjam diprotek dulu, bayarnya belakangan. Nggak ada istilah itu di asuransi ya. Jadi teman-teman, kita sekarang sadar nggak bahwa selama kita dalam kondisi sehat, udah deh ya, jangan nunggu kalau udah di ujung jurang itu baru pikir, wah ya benar juga ya saya harus punya. It's too late. Nggak bisa. Seperti kayak sekarang ini, banyak sekali yang tertahan karena apa? Kondisi kesehatannya yang dia harus periksakan kembali. Sementara orang disuruh stay at home, tinggal di dalam rumah. Tidak mungkin juga rumah sakit sekarang juga lagi pentingin kondisi tertentu, jadi juga tidak check up fokusnya agak beda ya. Check up untuk seseorang ngadain medical check up untuk diajukan ke asuransi, atau misalnya dia sebelumnya ada kendala kesehatan yang nggak bagus, sekarang baru mau periksakan kembali. Kayaknya saatnya nggak tepat dan benar-benar itu panik. Ya saya cuma bisa gimana ya, saya ingin sekali membantu ya, tapi juga ada keterbatasan ya, tidak bisa karena tidak memungkinkan situasinya. Sebelum clear semua kesehatannya kita protek, baru nanti belakangan
disusulkan seperti itu sih. Betul. Jadi bukan cuma tisu doang ya. Jadi to summarize ya teman-teman ya, asuransi as a product itu beautiful ya in its time gitu ya. Dan di situasi seperti ini bagi teman-teman Boost Partners maupun teman-teman yang belum jadi Boost Partners, lewat produk asuransi kita di sini bisa membantu begitu banyak sekali orang di luar sana. And at the same time kita juga bisa membantu pemerintah juga teman-teman untuk meringankan beban-beban finansialnya teman-teman. Jadi di situ kita bisa pelajari, kita bisa tekankan poin-poinnya adalah bahwa asuransi ini itu merupakan satu langkah persiapan yang semuanya akan jadi percuma jika misalkan itu jadi terlambat gitu ya teman-teman ya. Itu as a product tuh Bu Lisha ya. Nah kalau misalkan bisnis itu kan memang nggak ngomong jauh-jauh dari produk, karena bisnis itu pasti ada sesuatu yang dijual. Betul kan. Nah efeknya sendiri ke bisnis asuransi nih, gimana Bu Lisha? Satu hal ya yang dulu kenapa alasan saya mau menekuni bidang industri asuransi. Jadi spesifik ya, dulu kan saya selalu berpikir saya ingin sekali punya bisnis. Jadi pada saat sebelum saya memutuskan saya mau memiliki satu bisnis, biasanya itu ada hal-hal tertentu yang saya tanya kepada diri saya sendiri terlebih dahulu. Tidak dapat dipungkiri, kita itu usaha atau kita itu kerja. At the end ujung-ujungnya kita mau punya income, betul nggak? Semua saya rasa begitu kita lulus sekolah apa yang kita mesti lakukan? Sudah mulai start, cari duit, kita cari uang, betul nggak? Nah, di waktu tertentu sebelum saya memutuskan dan saya sangat serius geluti bisnis ini, itu ada beberapa pertanyaan yang saya tanya ke diri saya sendiri. Dan saya sangat happy karena kenapa? Kita kurang satu pertanyaan saja yang kita harus tanyakan ke diri kita. Ternyata impact-nya itu sangat jauh berbeda loh untuk kedepannya. Misalnya saya ambil contoh Christian. Umpamanya seperti Christian sendiri kepengen memiliki income yang kecil atau yang besar? Yang besar lah. Oke. Nah kalau mau memiliki income yang besar, mau yang sementara atau mau yang selamanya? Yang selamanya. Mau yang rawan atau mau yang aman? Aman. Nah hal-hal semacam itu, pertanyaan-pertanyaan itu yang saya selalu tanya ke diri saya, ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak tentukan dari awal, itu akan beda loh waktu kita ambil keputusan. Misalnya saya tanya lagi, kalau misalnya Christian itu mau punya income yang besar, mau ditentukan orang lain jumlahnya atau kamu yang bebas menentukan? Ya tentunya yang bebas menentukan. Oke, itu pun jawaban yang saya dulu kemukakan untuk diri saya. Jadi pada saat saya tahu, oke, income yang besar yang mau saya tentukan sendiri, wah di situ benar-benar satu turning point yang saya ambil. No matter what, kalau kayak gitu saya harus jalanin bisnis sendiri. Karena dengan saya menjalankan bisnis sendiri, saya yang berhak menentukan seberapa besar income yang saya mau dapat. Pastinya. Kayak begitu kan. Nah, jadi setelah itu, setelah saya paham di sini berarti saya mau lakukan bisnis, kemudian saya berpikir kembali. Oke, namanya bisnis itu kan selalu harus pakai modal kan? Betul? Dan bisnis itu selalu ada profit. Betul. Dan saya tanya lagi kepada diri saya sendiri, mau saya memiliki bisnis yang modalnya besar atau mau yang profitnya besar? Yang profitnya besar dong. Exactly. Itu juga yang saya pilih. Saya mau yang profitnya besar. Oleh karena itu, pada saat saya berpikir saya mau profitnya besar, berarti saya sudah menentukan bisnis apa yang tidak perlu saya harus siapkan modal yang besar, tetapi bisa memungkinkan saya memiliki profit yang besar. Menarik nggak? Menarik. Makanya saya ambil bisnis distribusi, saya ambil bisnis service atau jasa. Karena saya tidak harus siapin produk. Betul, nggak perlu. Kalau saya sediain produk, berarti saya harus stok barang. Ya. Saya harus create barang tersebut. Dan itu belum dapat profit, saya sudah harus siapkan modal yang besar. Nah, itu makanya saya tidak ambil langkah ke arah situ. Jadi sekarang saya fokus bagaimana saya mau punya bisnis jasa, bisnis distribusi. Dan saya mau yang jasanya bukan yang eceran. Karena bicara mengenai profit
profit secara eceran sama profit secara grosiran pasti akan lebih besar mana? Grosiran. Jadi bagaimana saya pikirkan saya memiliki bisnis service yang bisa secara grosiran, yang bisnis partai Partai jadi besar, ya. partai besar. Itu yang saya pikirkan. Itu pertama, saya udah ambil satu langkah mengenai itu sendiri. Saya mau yang profitnya besar, saya mau ambil satu langkah bisnis, jasa, service, distribusi, clear. Nah, abis itu saya tanya lagi ke diri saya sendiri, saya mau menjalankan bisnis yang musiman atau mau yang segala musim? Nah, yang mana jawabannya? Yang segala musim. Segala musim. Nah, mau ambil yang musiman. Itu yang paling penting. Iya dong ya. Nah, kalau segala musim, saya pikirin bisnis apa yang bisa segala musim. Berarti bisnis tersebut adalah bisnis yang sustain, yang berkesinambungan, yang terus bertumbuh. Nah, akhirnya dapat Chris, tahu nggak? Ya, saya namakan bisnis itu adalah SUPDN. SUPDN itu SUPDN. S yang pertama adalah bagaimana bisnis ini bisa sustain, bagaimana bisnis ini bisa berkesinambungan. S yang pertama, dia tidak boleh atau dia bisa sustain karena dia kebal dari situasi ekonomi maupun politik. Itu nomor satu. Dan pandemi satu lagi saya tambahkan Bu Lisha, Iya, boleh? sekarang ya. Iya. Oke. Yang kedua, U-nya itu adalah unsurnya uang. Why unsurnya uang? Karena problem kebanyakan orang justru di uang, terutama di uang cash. Betul. Ya. Coba kita lihat sekarang secara kenyataan, ya. Betul nggak orang itu problem utamanya di uang cash? Ya. Kalau kita lihat, pada umumnya orang yang mencari uang adalah 3P. Kalau dia tidak pegawai, dia profesional, atau dia pengusaha, betul nggak? Benar. Oke, kita Ya, lihat ya. ya. Kita lihat. Jika pegawai atau karyawan, kebanyakan uang cashnya ada di mana? Day to day Setuju life, nggak? ya. Ya, di day to day, ya day to day life, di cicilan, betul. Cicilan. Ya. Sekarang kita lihat profesional. Ya, pegawai profesional sama aja lah ya. Mirip. Ya, mirip. Nah, sekarang kita lihat kita lihat pengusaha atau pedagang. Ya, P juga ya pedagang ya. Wah, bener juga ya. Pegawai profesional. P yang kedua adalah pedagang. P selanjutnya ada pengusaha ya. Yang P yang pedagang ini adalah kebanyakan uang tunainya ada di mana? Barang dagangan bukan? Iya. Ya, betul. Dapat Ada profit, di barang barang dagangan. lagi, ya. Dan yang terakhir adalah pengusaha. Pengusaha itu uang cashnya di mana? Biasa Gatel invest, banget kalau lihat ada uang cash ya, Investment, apalagi iya. jumlahnya besar. Pasti dia masukin lagi dalam usahanya, diputerin lagi. Makanya saya lihat gila, bisnis yang ada unsurnya uang ini betul-betul yang akan dicari orang, karena orang itu kebanyakan lack of cash dan orang itu sangat suka memang dengan uang juga. Jadi problem terbesar di uang dan orang juga suka uang. Jadi Ya. ada kebutuhan, Iya, ada uang, dan betul. ada kesenangan. Ya, juga, jadi itu S udah, U udah ya. Sekarang P. P itu apa? P itu adalah profit, profitable. Jadi saya cari bisnis apa yang profitnya paling tinggi nih, kayak gitu, ya. Yang D-nya itu kan SUPDN ya. D-nya ini adalah apa? Yang duplicable, yang dapat diduplikasi. Mengapa penting? Yang ketiga, profit itu tinggi. Kenapa itu penting? Karena setiap orang yang mau berbisnis, ujung-ujungnya adalah yang memang mau cari yang profitnya tinggi. Betul ya? Bukannya yang omsetnya tinggi. Omset tinggi nggak ada profit juga buat apa? Mbak, actually banyak loh yang omsetnya tinggi tapi profit nggak berasa. Kedengerannya keren loh. Iya. Usaha apa kamu? Wah, mereknya begini, usahanya begitu, wah pemasukannya segini. Begitu kita tanya berapa income bersihnya, diam langsung. Iya. Ya buat apa juga? Bukannya kita Mendiskreditkan, mau ya. mendiskreditkan, tapi itu kan pendapat pribadi, Iya. ya kan? Betul. Nah, jadi kalau ada cara yang tidak begitu ya saya ambil cara yang tidak begitu tentunya. Nah, terus kemudian bisa diduplikasi. Kenapa ini penting duplikasi? Karena kita mau conquer dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana caranya kalau misalnya membuat sesuatu itu yang sophisticated, complicated, confused gitu loh, ya? Lebih baik ambil yang simple, easy, effective.
sehingga dapat diduplikasi. Dan saya lihat usaha-usaha yang maju itu adalah usaha-usaha yang simple, easy, effective, duplicable. Nah itu seed ya, benihnya itu udah seperti kayak begitu, makanya dia akan grow dengan cepat. Dan yang terakhir N, kan sub the N. N itu adalah no stock. Karena kenapa? Dari awal kan aku udah bilang, aku nggak mau pakai modal yang gede. Jadi aku menghindari yang namanya no stock. So, jadi waktu seperti ini saya sudah ketemu bisnis satu yang saya mau, yang profitnya besar, ya. Kemudian berarti saya ambil jalur distribusi atau service jasa yang grosir, dan saya memiliki pengertian akan bisnis yang sub DN yang saya katakan tadi. Akhirnya saya nemu nih, dan ini the beauty yang akhirnya, karena gini yang istilahnya orang suka bilang vibration and attraction. Karena saya vibrate yang saya mau seperti itu, makanya saya attract. Saya dapat yaitu namanya industri asuransi. Makanya saya sangat-sangat menekuni dan I really believe in this industry. Saya sangat-sangat percaya di industri ini. Kamu tahu nggak kenapa? Karena saya pelajari dari zaman dulu, sekarang sampai selamanya. Insurance itu talk tentang yang namanya protection, betul? Iya. Orang hanya berpikir mengenai asuransi sama dengan proteksi. Benar ya? Betul. Berarti saya lihat, gila, ini lahannya akan besar sekali. Dan asuransi dari zaman dulu sekarang sampai selamanya itu tidak lepas dari 5 jari saya. Dia hanya bicara soal penyakit atau rumah sakit tentunya, penyakit kritis dan rumah sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan bicara tua. Dan itu adalah fakta hidup orang. Pasti lewatin ini semua, ya. Dan apalagi zaman sekarang, orang sebelum pindah dunia pasti jajan dulu di rumah sakit atau kena penyakit kritis rata-rata. Dan saya bisa kasih lihat buktinya, faktanya. Kalau kita lihat sekarang aja kayak BPJS, dari pie chartnya aja dari Januari sampai dengan Maret itu dikontribusi oleh 8 jenis penyakit, dan yang terbesar itu adalah 4 penyakit, yaitu serangan jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Dan itu kenyataan, baik dengan pemerintah juga mengeluarkan biaya di 2018 maupun di 2019, itu pun kembali 4 major penyakit ini yang menyedot paling banyak biaya yang mesti dikeluarkan. Betul. Setuju ya? Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, saya lihat gila ya, yang biasa kita sebut sebagai SK camat, belum sampai SK presiden loh, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua itu, saya lihat cocok banget ini, karena dia dia sangat kebal dengan situasi apapun. Mau ekonomi bagus, ekonomi jelek, yang sakit tetap ada. Betul. Mau politik stabil, mau politik lagi gonjang-ganjing, yang mati juga tetap ada. Iya. Kecelakaan tetap ada. Betul. Wow, saya lihat gila. Garit, berarti ini cocok banget nih, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apakah unsurnya uang? Yes, unsurnya uang, karena asuransi sebenarnya orang suka bilang ya, buat apa gue beli asuransi? Oke, kita maklumin ya. Cuma satu alasan orang bicara seperti itu, because they don't understand. Karena dia tidak mengerti bahwa dengan dia beli asuransi, dia lagi beli uang. Dia lagi beli uang besar dengan dibayar pakai uang kecil. Karena pertanyaannya adalah, kalau kena sakit bayar berapa? Sekian miliar. Kalau masuk rumah sakit, semua biaya ditanggung. Kemudian kalau cacat, dapat berapa duit. Kalau meninggal, ahli warisnya terima berapa. Semua serba uang nggak? Iya. Dan itu uang cash loh. Iya, betul. Betul-betul ready loh. Bukan merupakan objek pajak Iya, lagi. ini yang benar-benar sangat membantu orang. Karena saya nggak lagi bilang orang nggak punya uang. Saya tahu orang punya aset, tapi punya aset mau dicairin
tidak segampang kita pegang uang cash. Setuju? Setuju. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Itu berarti dia tidak bergantung sama situasi ekonomi, politik maupun pandemik tadi. Betul. Ya, kemudian unsurnya uang. Sekarang bicara profit. Astaga, profit di asuransi itu besar loh. Itu banyak orang tahu. Besar, bingits loh. Iya. Bukan banget aja, besar sekali ya. Sudah Betul. bingits ya istilahnya. Nah, itu yang banyak orang nggak tahu. Makanya sayang sekali ya kalau misalnya orang itu menganggap asuransi sebelah mata atau bahkan nggak pakai sebelah, nggak pandang matanya ditutup gitu dua-duanya. Ini karena ignorance ya, karena ketidakpedulian ya, yang suka dibilang yang namanya ignorant itu become disaster. Ketidakpedulian itu menyebabkan musibah. Bayangin nggak ya? Kalau kita jalan aja tutup sebelah mata aja kita udah bisa kesandung-sandung loh. Apalagi kita jalan tutup dua mata ya pasti jatuh. Betul. Makanya banyak orang yang nggak tahu bagusnya industri asuransi itu bagusnya industri asuransi itu dia tidak bisa lihat gitu loh. Padahal profitnya di asuransi ini tinggi banget gitu loh. Correct. Ya kan? Betul. Orang-orang aja mengejar profit misalnya 10%, 20%, 30% sampai mau taruh di sana, mau taruh di sini, akhirnya juga nggak tahu duit hidupnya pun hilang ya. Di insurance ya profit bisa 75%, bahkan bisa 100%. Gila enggak? Nah, ini cocok banget ya. Terus kemudian bicara mengenai duplikasi. Duplikasi itu sangat simpel. Saya selalu bilang, saya selalu kebanyakan nanya orang Indonesia itu bisa sakit nggak sih? Bisa lah. Oke, kalau sakit mau sembuh nggak? Pasti. Sembuh perlu duit nggak? Pasti. Duitnya mau pakai duit sendiri atau mau pakai duit asuransi? Mana duit kamu lebih kenceng, duit kamu atau duit asuransi? Duit asuransi lah. Simple. Bisa diduplikasi seperti ini, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat simple. Yang saya ngomong adalah mengenai fakta hidup, karena harus diingat life insurance is all about life. Life insurance itu tentang hidup, dan life insurance itu adalah tentang kepastian hidup. Namanya makanya disebut insurance atau assurance. Kayak begitu. Dan yang terakhir, no stop, of course no stop. Karena kenapa? Nggak pernah ada orang, Lisha saya mau ambil asuransi, aduh sorry ya stoknya lagi habis. Nggak ada yang kayak begitu. Jadi saya lihat mengapa bisnis ini saya ambil, karena sangat-sangat cocok dengan SUBDN. Dan saya itu sudah pelajari, sudah selidiki lebih dalam lagi. Makanya kenapa saya betul-betul sangat semangat dengan jalanin bisnis ini. Itu sih. Teman-teman panjang lebar ya pertanyaannya. Teman-teman, tapi harus ada dasarnya mengapa menuju ke situ. Betul, teman-teman bisa lihat ya waktu Ibu Lisha bercerita itu convictionnya teman-teman itu, teman-teman yang nonton dari jauh pun bisa berasa nggak keyakinannya itu begitu kuat, sehingga waktu beliau bercerita itu yang akan vibrationnya kita rasakan gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman viewers kita boleh percaya, boleh nggak percaya. Mungkin banyak yang kira, wah Christian dipaksa ikut nih ya jalanin asuransi sama mama gitu ya. Tapi teman-teman boleh percaya, teman-teman boleh nggak percaya. Sebenarnya yang menjadi turning point pertama yang membuat saya ambil keputusan saya mau jalankan bisnis ini itu karena konsep tadi. Karena waktu pertama kali saya mulai bisnis ini, ya waktu kita pertama kali mulai bisnis ini, aku ya pribadi ya itu sebenarnya nggak langsung dijelasin mengenai asuransinya. Jadi aku tuh lebih ke arah digali, malah didorong ya. Suruh coba dulu untuk sana, coba lihat lain. ada industri apa di luar sana gitu yang kira-kira membuat aku tertarik gitu loh. Tapi yang membuat aku bersyukur adalah teman-teman, dan bangga sekali menjadi bagian dari BUS karena kita punya mentor Ibu Lisha. Ibu Lisha ini tuh udah bener-bener menanamkan, jadi plan ya di mindset saya kalau misalkan mau membangun bisnis, always begin with the end in mind. Jadi foundationnya must be very clear. Ya, fondasi. Blueprintnya harus sangat jelas.
Jadi ketika akhirnya kita ambil keputusan untuk jalankan bisnis ini, kita akan jadi sangat fokus, dan ini yang membuktikan hasilnya sangat luar biasa. Tertancapnya dalam, seperti kayak kita lihat ya, pohon bambu ya, berapa meter kedalaman dia, itu yang membuat seberapa tingginya dia pada saat ditiup angin apapun, meskipun kena hambatan apapun, dia tunduk dan dia berdiri lagi. Karena itu fondasi ditanam itu sangat penting. Betul sekali. Jadi teman-teman, kalau misalkan saya boleh sharing pendapat saya pribadi, teman-teman, ini 7 tahun, saya 7 tahun di bisnis ini tahun ke-8 saya. Kalau boleh sharing pengalaman selama 7 tahun terakhir ya, apa sih yang saya benar-benar syukurin gitu loh. Karena kita benar-benar sudah ditanamkan dengan satu mindset yang benar, dan juga didukung dengan bisnis sistem luar biasa, di-guide oleh mentor yang memang benar-benar mau bukakan jalan untuk kita semua. Teman, sama 7 tahun terakhir ya, boleh dibilang meskipun orang di luar sana bilang situasi ekonomi politik itu berat, dan di tahun ini kita dihadapkan lagi dengan satu cobaan ya, baru kita sadar ya ternyata situasi pandemi bahkan bisa lebih berdampak dibandingkan situasi ekonomi maupun politik yang gonjang-ganjing, teman-teman. Tapi kita selalu buktikan dari tahun ke tahun yang namanya omset itu terus bertambah. Ya, industri asuransi selalu begini. Betul. Dan kalau misalkan omset itu terus bertambah, automatically kita yang ada dari bagiannya, which means kita yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan omset tersebut, income-nya juga pasti nambah nggak? Pasti. Jadi kalau misalkan boleh sharing teman-teman, di 7 tahun terakhir, Januari 2014 sampai dengan Januari 2020, buat saya secara pribadi ya, ini nggak ngomongin Kamboja ya, kalau ini lebih luar biasa growth-nya, tapi saya ada growth sebesar 734% to be exact. Gila ya. Ya. Jadi kalau kita bagi year on year-nya itu di antara 125 sampai 130%. Jadi teman-teman, saya selalu berpikir, kalau buat saya pribadi, apa yang menjadi keyakinan saya di bisnis ini? Saya umur 27 tahun. Saya memulai di bisnis ini dengan segala disadvantages, ya. Tidak ada network, belum ada profile, tidak ada pengalaman pada saat itu. Tapi kalau setiap tahun sekarang saya bisa ada pertumbuhan omset 125-130%, sebenarnya itu bukan cuma karena saya, tapi juga karena ada sistem yang mendukung. Ya, karena ada mentor yang selalu guide kita through every step of the process, teman-teman. Jadi itu yang saya bisa bagikan, yang menjadi conviction saya. Umur 27 tahun bisa ada year on year income growth 125-130%, teman-teman, disinilah tempatnya. Jadi buat teman-teman yang masih consider atau yang sebenarnya belum benar-benar pakem di bisnis ini, bisa benar-benar coba ambil perhatian dari sesi kita hari ini dan coba benar-benar renungkan lagi gitu loh, teman-teman. Ya, saya mau tambahin juga gini loh, Chris, yang tadi kamu kasih tahu mengenai apa yang proses yang kamu jalanin. Yang kalau misalnya aku lihat ya, bukan hanya kita memiliki, anggaplah misalnya gini, kamu adalah memang benih yang bagus, betul kan ya? Nah, kalau satu benih yang bagus disebar begitu saja mungkin bisa tumbuh, betul? Tetapi kalau mau tumbuhnya indah, luar biasa, itu pasti ada petani, betul? Ya, karena petani yang handal itu bisa membantu sebuah benih menjadi jauh lebih bagus, lebih cantik dan dikagumi. Kita ambil contoh seperti bunga tulip. Bunga tulip yang bagus mungkin disebar di mana aja juga dia bisa tumbuh. Tetapi di tangan petani, dia bisa menjadi kalau kita tahu Token Hope ya, itu di Belanda ada musimnya sampai orang berani bayar mahal untuk khusus datang ke sana untuk menikmati keindahannya. Karena di tangan petani itu, tulipnya itu bisa jadi berwarna-warni karena dia bisa tahu potensi orang ini saya gabungkan dengan, setiap orang kan potensi masing-masing, pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya, tapi dia bisa sinergikan gitu sehingga menghasilkan satu hal yang bagus. Hal yang kedua, benih itu sendiri pun juga harus punya komitmen. Karena kalau misalnya oke, saya mau, siapa sih orang yang nggak mau maju, saya mau hanya sekedar mau, akhirnya dia bukan fulfill their dream, but dia is a dreamer. Dia seorang pemimpi, bukan dia memenuhi impian dia. Karena kurang satu lagi,
vitaminnya. Vitamin apa tuh namanya? Vitamin komitmen. Karena apapun kita menjalankan sesuatu, terutama bisnis, kalau tanpa komitmen itu nothing, nggak akan bisa, sia-sia. Itu sih yang aku lihat dari kamu. Iya, setuju sih, setuju banget. Jadi teman-teman, kita di sini juga mengucap syukur ya. Maksudnya kalau aku pribadi, kita punya mentor yang benar-benar membangun, yang bukan selfish. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi kita bersyukur untuk punya mentor yang memang benar-benar mau mengajarkan ke semuanya gitu loh, bagaimana caranya bisa menjadi seperti beliau. Aku juga mau take opportunity untuk say thank you untuk semua business partners aku, karena angka 734% itu nggak mungkin bisa dicapai kalau bukan karena my business partners gitu. So thank you teman-teman. Mungkin ini udah sekitar setengah jam, 45 menit kita bicara. Nah, kita juga pengen ada conversation dengan para viewers. Kita dilihat di sini antusiasmenya benar-benar luar biasa ya, chatnya ya. Banyak sekali pertanyaan masuk, tapi kita benar-benar mau ambil sesi ini nih teman-teman 15 menit ke depan, terutama dengan Ibu Nisha. Feel free, ask any questions. Kita akan pilih pertanyaan yang memang benar-benar bagus dan worth it untuk dijawab sama Ibu Nisha. Kita buka sekarang. Keep them coming guys. Vitamin C, vitamin komitmen katanya. Ada pertanyaan? Lebih seru komen ngobrol satu sama lain kayaknya dibandingin tanya. Oke. Ada yang tanya katanya. Apa pertanyaannya? Oke, ada pesan-pesan untuk orang yang baru jadi BP. Mohon diulang kepanjangan sub DN. Nanti teman-teman bisa nonton video ini lebih lanjut ya. Ini akan tetap on selama 24 jam ke depan. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu pertanyaannya, jadi saya kepanjangan dari sub DN sendiri adalah S yang pertama, situasi ekonomi politik, ya, tidak mengganggu. U-nya adalah unsurnya uang. P-nya itu adalah profitable. D-nya itu adalah duplicable. N-nya itu no stock. Terjawab? Oke. Ada yang tanya. Oke, jadi pesan untuk yang baru pertama kali mungkin bergabung, baru mulai. Oke. Gini sebenarnya ya. Setiap kita mau memulai sesuatu itu pasti ada rasa khawatir, ada rasa takut, tidak terbiasa, atau apapun lah nano-nano yang kita rasakan, ya. Tetapi sebenarnya waktu saya memulai bisnis ini pertama kali, apakah saya lain sendiri dari yang lain? Tentu tidak, sama saja. Apa yang kamu orang rasakan, saya juga sudah pernah rasakan. Tetapi yang saya fokus dengan apa yang saya mau. Masalahnya, problem itu is always there, selalu ada, ya. Kehidupan ini yang membuat seseorang itu berhasil karena dia tidak fokus di problemnya, dia fokus di solusinya, dia fokus apa yang dia mau. Seperti kayak gitu. Misalnya saya ambil contoh, seperti kayak misalnya saya mau pulang ke rumah, jalanan macet, tapi saya udah tetepin saya mau sampai rumah. Saya enjoy aja prosesnya. Saya tahu cuma durasinya aja yang lebih lamaan, tapi saya tetap sampai kok. Tapi kalau saya tidak sabar, saya terlalu banyak pilihan. Saya mau ke kafe dulu, saya mau kemana, end up mungkin saya nggak tiba-tiba di rumah lu. Saya mungkin ada di rumah orang lu, tidak di rumah sendiri. Nah, apa yang menyebabkan bagi pemula itu tidak mencapai tujuannya, mencapai apa yang indahnya dari bisnis yang kita jalankan, itu karena tidak mengerti prosesnya, tidak tahu maunya apa, jadi goalnya itu tidak digali, tetapi side tracknya itu banyak. Jadi pilihannya terlalu banyak. Jadi saran saya untuk pemula, satu, pastikan kamu sendiri tahu dalam 1 tahun ini kamu mau dapatnya berapa. Berapa yang income kamu mau dapatkan. Kamu fokus di situnya. Karena biar bagaimanapun,
Kamu setuju nggak? Untuk mencapai untuk mencapai impian kita, kendaraan penting, betul. Income adalah merupakan salah satu alat juga untuk kita bisa fulfill, memenuhi apa yang kita impikan, betul ya? Jadi cari itu, kamu maunya apa, berapa income yang kamu harus dapatkan tahun ini. Kemudian yang kedua itu adalah praktek, karena kayak kita mau bisa naik sepeda, kita harus praktek. Genjotan pertamanya ya memang berat, tapi begitu kita udah tahu setelahnya, sudah ada experience-nya di situ, lama-lama lancar, ya itu udah automatically. Dan yang ketiga adalah jauh-jauh, buang banyak-banyak pilihan. Orang kalau terlalu banyak pilihan, coba kalau yang masih single terlalu banyak pilihan, at the end sampai nggak merit loh. Saking pusing mau pilih yang mana, betul? Nah, tentuin pilihannya. Satu, kamu bisa lihat cara milihnya. Saya selalu dulu milih dalam masalah ekonomi politik lagi seperti apa, bisnis ini tetap bisa kembang. Nah, makanya saya tentukan, oke, saya mau ambil ini yang seperti kayak tadi, subDN saya ambil, sehingga itu bisa fokus dan bisa berjalan dengan lancar dan bisa berhasil. Itu sih. Oke. Jadi teman-teman, aku coba rangkum, ada beberapa pertanyaan menarik tadi sudah dijawab untuk satu pertanyaan ya. Banyak sekali timbul pertanyaan, bagaimana caranya bisa work from home yang produktif, bagaimana caranya kita bisa memastikan omset itu juga tetap ada di situasi seperti sekarang ini yang sulit sekali untuk ketemu orang, teman-teman. Jadi kalau misalkan aku boleh bantu jawab ya, banyak dari orang-orang atau bahkan BP atau partner kita ya, itu lebih problem oriented. Dalam artian kayak lebih punya tendensi untuk fokus kepada masalahnya. Kita tahu masalahnya yang terjadi sekarang adalah kita lagi mempraktekkan yang namanya social distancing, ya. Kita juga sekarang lagi di-encourage semuanya untuk stay at home, ya teman-teman, minimalisir kontak dengan orang di luar sana. Nah, itu adalah problemnya dan kita semua tahu itu adalah problemnya, teman-teman. Tapi kita di sini punya pilihan. Kita lebih mau fokus pada problemnya atau kita mau fokus sama solusinya. Benar. Ya, kalau kita mau solution oriented, teman-teman, ya, itu banyak caranya kok. Kayak misalkan contoh, ide seperti Instagram Live seperti ini membantu nggak teman-teman? Kita tetap bisa saling berbagi, meskipun tidak se-efektif kalau kita ketemu langsung, tapi tetap nggak, ini adalah satu backup yang kita bisa lakukan untuk membuat situasi itu tetap terjaga, tetap hangat, yang namanya spirit, yang namanya komunikasi tetap terjalin gitu loh. Jadi kemarin ini juga di Instagram kita banyak sekali lihat, banyak daripada kita punya partner yang berkomunikasi sama mereka punya partners, mereka punya clients itu via video conferencing gitu loh. Di era digital seperti sekarang ini ada aplikasi seperti Zoom. Bukan saya atau kita endorse Zoom ya, tapi Zoom ini adalah satu aplikasi yang benar-benar proven to be very effective teman-teman untuk bisa bangun komunikasi. Ya, saya pribadi dan Ibu Lisha pribadi beberapa hari terakhir juga selalu kita meet up atau meeting ya, baik dengan klien maupun dengan partners itu lewat Zoom teman-teman. Kalau misalkan sama klien kita punya WhatsApp, kita pakai WhatsApp setiap hari, kita tetap bisa jalin komunikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu sebenarnya 1 minggu terakhir sejak minggu lalu ya, saya dan Ibu Lisha bahkan kita ada closing, ya kan, kita juga dapat clients, kita juga bahkan dapat referensi, ya itu juga sebenarnya cuma karena komunikasi via WhatsApp, gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya banyak sekali media digital yang kita bisa gunakan untuk terus menjalin komunikasi baik dengan clients maupun dengan partners dan juga dengan prospek kita mungkin, gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh kemarin aku baru aja dapat satu referensi new recruit ya, kita belum bisa ketemu sekarang, tapi kita janjian untuk minggu depan untuk kita bisa zoom meet up, at least kenalan dulu. Jadi nanti pada saat akhirnya udah bisa situasi ini semua udah berakhir, kita bisa bertemu, kita udah kenal, gitu. Jadi teman-teman nggak ada alasan sebenarnya untuk bisnis stop di situasi luar biasa seperti ini, karena kita sekarang di era digital udah banyak sekali media-media pendukung untuk kita terus bisa menjalin komunikasi
baik dengan clients, partners maupun prospects kita. Itu sih satu yang saya bisa sampaikan. Ya, boleh aku tambahin ya. Betul yang tadi yang Christian ngomong, saya sangat setuju. Jadi kalau saya kasih clue-nya, bagaimana kita dalam kondisi situasi apapun kita selalu ada ide. Caranya gampang. Bagaimananya jangan ditaruh di depan kalau mau nanya. Bagaimananya ditaruh di belakang. Contoh ya, bagaimana saya bisa ketemu klien, udah ada peraturan pemerintah kita dan memang situasi tidak memungkinkan saya harus di rumah. Berarti langsung ide tertutup loh, ya kan? Nah, coba kalau saya taruh bagaimananya di belakang. Saya tahu bukan hanya peraturan pemerintah, bukan hanya siapa yang harus suruh kita stay at home, tapi kita punya kepedulian dan kita sadar diri kita stay at home, tapi saya memutuskan saya tetap harus berproduktif. Bagaimana ya? Nah, idenya langsung keluar. Caranya, yes, langsung. Ini cara yang paling bagus. Berarti seorang kan ada di rumah. Berarti semua orang kan ada waktu, ya kan? Sebelumnya kalau saya mau ketemu orang, pasti dia ada kesibukan. Sekarang ini pasti dia ada waktu karena dia ada di rumah. Marilah kita bisa pakai video WhatsApp, ya. Kita bisa ketemu dan kita bisa bicara hal-hal yang positif dengan dia. Karena di luar sana kan udah banyak berita yang simpang siur yang mungkin condong membuat resah orang. Begitu kita memberitakan sesuatu yang kabar yang sangat positif, yang seperti misalnya saya ambil salah satu lah. By the way, kamu tahu nggak bagaimana untuk tingkatin income kamu sekarang? Itu positif nggak? Positif kan? Wah, seperti ya udah kayak di padang pasir terus kita disediain RS gitu loh rasanya. Pasti orang mau denger dong. Ya, jadi orang mau tahu lebih lanjut, kayak gimana? Ada news apa nih? Dan makanya dia nyimak dan mulailah kan kita cerita mengenai apa yang conviction kita, apa yang kita syukuri, kenapa kita ada di bisnis ini. Kamu tahu nggak at the end gimana orangnya? Ya, benar juga ya, kamu ya situasi kayak begini kamu tetap happy, tetap ceria, tetap ada jalan. Wow, mau nggak orangnya gabung? Pasti mau dong join di industri ini, di bisnis kita. Betul. Mau nggak orang akhirnya sadar? Ya, karena kenapa? Pada saat dia benar-benar lagi banyak waktu, kita ngomong apapun juga jadi masuk ke dalam kepala. Benar. Ketimbang ya kalau nggak lagi di rumah gitu loh. Benar. Lagi pula waktu orang di rumah, dia lebih banyak melihat keluarganya, dia lebih banyak melihat. Dan ini adalah waktu yang sangat tepat karena orang sangat awareness tentang family itu tinggi sekali loh. Betul. Awareness tentang kesehatan tinggi sekali. Jadi kalau saya lihat, tergantung cara kita lihat. Kalau saya melihat ini, wah benar-benar ladang yang gede, yang produktif sekali, yang saya masih bisa lakukan sesuatu yang berguna buat orang. Betul. Jadi saya selalu pikirkan adalah mau fokus di solusinya, not fokus di. Dan yang menarik teman-teman adalah justru di situasi seperti ini ya, kayak kita ada inisiatif seperti Instagram Live dengan Ibu Lisha hari ini. Itu teman-teman banyak gak betapa banyak teman-teman bisa ajak anggota keluarga mumpung lagi di rumah.